Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ya, anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. Silahkan kayak untuk memimpin doa. Alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan. Anak-anak hari ini siapa yang nggak sekolah? Masih semua, Bu. Ada semua ya. Iya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bangsa Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum memulai, coba lihat di samping kalian masih ada sampah nggak? Samping kalian masing-masing. Ada nggak? Nah, lihat bajunya udah rapi belum? Udah ya. Siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap. Oke, sekarang perhatikan, lihat ke depan. Semuanya lihat ke depan. Hari ini kita akan belajar T5 PPRA Gaya Hidup Berkelanjutan tentang mengolah sampah organik menjadi karya seni kaligrafi 2 dimensi. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama mewujudkan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, yaitu satu, mewujudkan rasa syukur dengan terbiasa berperilaku ramah lingkungan. Yang terakhir, meningkatkan kreativitas. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, nah, konsep gaya hidup berkelanjutannya gimana, Bu? Nah, ini ya. Coba baca bersama-sama. Gaya hidup berkelanjutan adalah gaya hidup yang mengutamakan penggunaan energi terbarukan. Gaya hidup berkelanjutan berusaha memenuhi kebutuhannya tanpa mengubah atau mengurangi energi bagi generasi berikutnya. Gaya hidup berkelanjutan ini tercermin dalam bagaimana mendidik perilaku aktivitas. Nah, itu konsep gaya hidup berkelanjutan. Kemudian, nah, apa itu sampah organik? Ayo Reza bacain apa itu sampah organik. Ya. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan, Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, dari kita, dari orang, dari masyarakat, ya, dari maupun hewan. Hewan apa? Ingat, apanya yang bisa dihasilkan dari hewan ini yang sampahnya? Misalkan seperti kotoran yang dikeluarkannya. Kemudian tumbuhan apa? Menjatuhkan daun dan bunga, maupun nanti buahnya yang jatuh. Yang busuk kan jatuh tuh, itu dari jadi sampah. Nah, sampah ini, sampah organik ini udah secara terurai. Jadi terurainya nggak perlu dibakar, nanti akan terurai secara alami. Ya. Itu sampah organik. Kemudian manfaat pengolahan sampah organik. Yang pertama, apa? mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir. Kalau misalkan dari sampah rumah tangga seperti sisa makanan yang kalian makan nih nggak habis nih, itu menjadi sampah. Kemudian ada di peternakan kambing, sapi, kerbau. Nah, itu kotorannya menumpuk kalau tidak dibuang. Nah, nanti akan dirubah menjadi, akan dimanfaatkan supaya tidak menjadi sampah, supaya tidak sampahnya menumpuk gitu ya.
Kemudian yang kedua apa? Menghasilkan pupuk alami bagi tanaman. Nah, kalau misalkan ya dari peternakan ayam, bebek, kambing, nah itu kalau sampahnya dibuat pupuk akan menyuburkan tanah, dan tumbuhan yang dikasih pupuk akan menjadi subur, tumbuh dengan bagus gitu ya. Kemudian yang ketiga, Menghasilkan karya seni hasil daur ulang. nah, banyak ya karya seni yang hasil dari daur ulang seperti nanti yang akan kita buat. Nah, kalian pernah lihat nggak di media sosial ada yang membuat tirai dari sampah plastik gitu, membuat hiasan dari botol bekas minuman yang kalian minum itu beli, pernah lihat? Nah, itu akan menjadi hasil karya seni yang indah dan bisa menghasilkan pendapatan kalau kalian tekuni dengan baik ya. Kemudian macam-macam sampah organik nih. Yang pertama dedaunan kering. Kalau misalkan kalian di rumah ada pohon nih, pohon mangga, pohon apa lagi ya, alpukat, pohon rambutan, banyak ya. Nah, kalau misalkan daunnya kering, itu kan akan jatuh ke tanah. Nah, itu akan menjadi sampah. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan kalau sampahnya menumpuk? Sampah daunnya banyak gitu, di pohon mangga yang kalian di rumah dibersihkan, dikumpulkan, bisa kalian daur ulang menjadi pupuk organik. Nah, memilah sampah organik dan anorganik. Yang pertama, pisahkan sampah organik, sisa makanan, daun dan lain dari sampah anorganik, plastik dan logam. Nah, berarti sampah organik itu tadi apa? Sisa makanan, buah-buahannya, terus sayur-sayuran yang tadi dari daun-daun kering ya, itu sampah organik. Nah, kalau sampah anorganik apa ini? Sisa plastik dan logam. Kalau misalkan kalian minum kemasan botol atau gelas dari plastik itu, nah itu namanya sampah anorganik ya. Terus kemudian gunakan wadah khusus untuk setiap jenis sampahnya. Kalau misalkan sampahnya kering kayak sisa botol makanan ya, sampah anorganik, kalian bisa dimasukkan ke wadah sampah. Kalau misalkan sampahnya basah merupakan sampah anorganik, berarti dimasukkan ke dalam plastik dulu diikat gitu. Itu cara memisahkan sampah organik dan sampah organik ya. Nah, sekarang coba keluarkan bahan dan alat yang sudah disiapkan. Ya, ini contohnya, bisa diperhatikan? Nah, ini contoh kaligrafi 2 dimensi. Nah, kira-kira seperti ini yang akan kalian buat kali ini ya. Nah, coba ini apa? Sebelum membuat, lihat kalian lihat daunnya kotor, gabus, basah, nggak kalian lihat. Kalau nggak lihat bisa dipegang, ya. Nah, kalau misalkan masih ada sisa-sisa kotorannya, ada debu, ada sisa kotoran hewannya, gitu. Kalian lihat. Sebelum digunting, ini daunnya harus dibersihkan terlebih dahulu, dibuang. Kalau basah berarti dikeringkan dulu. Terus kalau sudah kalian memastikan kalau daun ini kering dan bersih, ya, sebelum menggunting kalian pisahkan dulu ini tangkai dari daunnya ya. Pisahkan dulu, cara mengguntingnya gini ya. Nah, si tangkai ini tidak dipakai, jangan digunting, jangan digunakan untuk membuat kaligrafinya tangkai ya. Setiap kelompok untuk mempresentasikan bahan-bahan yang kalian gunakan hari ini. Ya? Oke, kelompok 1 silahkan. Kelompok 1 apa yang kalian gunakan hari ini bahannya?
bahan ini. Yang ini kenapa? Sama ya. Hati-hati ya, jangan sampai kotor. Ini di atasnya jangan lupa nanti dikasih nama kelompoknya di sini, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Udah dapat semua kertasnya? Ya. Nah, sebelum mulai pastikan dulu semua bahan dan alatnya ada di kalian. Ada? Sudah ada? Sudah siap? Nah, langkah yang pertama lihat langkah-langkahnya. Lihat dulu ke sini. Perhatikan. 1, menyiapkan alat dan bahan. Ada daun, ada? Gunting ada? Lem? Ada? Nah, yang kedua membuat pola asmaul husna. Nah, silakan membuat pola dulu di kertas yang tadi sudah dibagikan. So, dari bikin pola, kemudian menggunting daun dan menempelkannya pada pola yang sudah dibuat. Ya, tadi guntingnya ada, daunnya ada. Nah, yang dipisahkan dulu daun dari tangkainya. Kemudian digunting kecil-kecil. Kemudian yang terakhir memasukkan dari yang sudah dibuat. Oke, sok sekarang silakan memulainya. Kalian silakan bisa mulai. Nah, gimana ini waktunya untuk mengerjakan ini berapa menit? Kalian kira-kira mampunya? 30 menit? Ya. Sudah jadi 30 menit ya? 30 menit kalian sudah harus selesai. Oke, silahkan dimulai. Ya, lihat. Ini dulu. Iya. Siprin nih, mau nggak digigit siprin. Udah semua belum anak-anak? Udah. Selesai ya? Udah siap? Sebelum mempresentasikan hasil karya kalian, sekarang bersihkan dulu mejanya dari ampas-ampas yang tidak pakai. Masukin ke dalam plastik. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan setiap karya dari hasil karya kalian. Dimulai dari kelompok 1. Ayo, perwakilan saja ya. Nah, ini dari kelompok 1. Gimana? Bagus apa? Bagus banget. Ini dari
kelompok. Ya, kerja kelompok membuat karya dari bahan organik. Senang ya? Kali ini senang? Kalau gitu ibu mau tanya nih. Untuk supaya sampah dari organik ini, dari sisa makanan, dari daun-daun kering ya, dari apa lagi? Dari buah-buahan yang kalian makan nih. Kalau kan numpuk tuh. Nah, itu kalau kalian harus diapain? Kalau sampah supaya tidak menumpuk di lingkungan sekolah itu harus diapain? Terus apa lagi? Dikumpulkan, dibersihkan, terus apa lagi? Dibuat pupuk. Untuk apa pupuk? Untuk supaya tanahnya subur dan tanamannya juga tumbuh sehat. Jadi dari sampah organik yang ada di sekitar sekolah seperti daun kering, sisa makanan yang kalian makan itu dikumpulkan, kemudian dibuat pupuk untuk tumbuhan di sekitar sekolah